Bab 1131, Penatua Roh Kudus, Akar Bodi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah peringkat diumumkan, Tetua Urusan Luar Negeri Suku Roh Kudus mengarahkan pandangannya pada Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan berkata, keduanya menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa dalam konvensi Roh Kudus ini. Ada seorang tetua tua di suku itu yang sangat tertarik pada mereka dan ingin melihat kalian berdua. Aku ingin tahu apakah mereka dapat menghargai wajah mereka. Mendengar kata-kata tetua urusan luar negeri agung dari ras Roh Kudus, banyak prajurit mengalihkan pandangan iri mereka pada Luo Chen dan Zhang Qingxi. Keberadaan yang dapat disebut sebagai tetua-tua urusan luar negeri klan Roh Kudus, itulah fondasi sejati klan Roh Kudus. Nama apapun dapat digunakan untuk mengguncang benua semesta. Bisakah Luo Chen dan Zhang Qingxi membuat khawatir keberadaan itu? Mendengar kata-kata tetua urusan luar negeri agung dari ras Roh Kudus, Luo Chen dan Zhang Qingxi merasa seperti cermin di hati mereka. Para tetua-tua di mulut tetua agung urusan luar negeri suku Roh Kudus ingin melihat mereka, mungkin bukan karena mereka luar biasa dalam konferensi Roh Kudus, tetapi karena mereka telah memasuki ruang dominasi yang ditinggalkan oleh penguasa yang hancur. Namun, baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak keberatan. Di ruang internal Burning World Burning Flame, ketika Firman menyerahkan token kepada mereka, itu adalah tugas mereka untuk memberikannya kepada pembangkit tenaga listrik dari ras Roh Kudus. Sekarang setelah tetua dari ras Roh Kudus mengirim orang untuk menyebarkan berita, Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja senang untuk menjual bantuan ini kepada ras Roh Kudus. Para junior telah lama mengagumi nama-nama para senior dari suku Roh Kudus. Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah urusan luar negeri tetua senior dari suku Roh Kudus, dan tersenyum, karena para senior dari suku Roh Kudus ingin melihat para junior tentu saja tidak akan menolak. Zhang Qingxi di samping juga berkata, hubungan antara Master dan ras Roh Kudus selalu baik. Jika Anda dapat melihat para senior dari ras Roh Kudus, para junior tidak akan menolak. Saya lupa, Jianzong Wanhua Feng Yunjin selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan saya. Mendengar perkataan Zhang Qingxi, tetua urusan luar negeri klan Roh Kudus juga tertawa dan berkata, kalau begitu, silakan ikut denganku. Setelah selesai berbicara, tetua agung urusan luar negeri klan Roh Kudus berjalan menuju kedalaman kota Dewa klan Roh Kudus. Luo Chen dan Zhang Qingxi mengikuti di belakang tetua agung urusan luar negeri klan Roh Kudus, dan sosok mereka dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Setelah tetua agung urusan luar negeri suku Roh Kudus pergi, Changling muncul menggantikan tetua agung urusan luar negeri suku Roh Kudus untuk menenangkan para jenius lainnya, dan pada saat yang sama membagikan hadiah konferensi Roh Kudus, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Di kedalaman kota Dewa ras Roh Kudus, Luo Chen dan Zhang Qingxi dibawa oleh tetua urusan luar negeri ras Roh Kudus untuk muncul di luar sebuah kuil. Tetua Hong sedang menunggu keduanya di sana. Tetua urusan luar negeri ras Roh Kudus mengangguk kepada Zhang Qingxi dan Luo Chen, dan berkata, aku tidak akan masuk dengan keduanya. Luo Chen dan Zhang Qingxi saling memandang dan berjalan langsung ke kuil. Tata letak kuil tidak sesempurna dan semegah yang dibayangkan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Hanya ada satu altar di tempat yang sangat besar, yang di atasnya diletakkan pembakar dupa kuno, di mana 3 dupa cendana perlahan-lahan terbakar. Setelah persembahan meja, tidak ada apa-apa selain beberapa tablet yang tidak disebutkan namanya. Disinilah suku roh suciku memberikan penghormatan kepada para leluhur. Suara tua itu terdengar di kuil. Saat berikutnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan alis putih muncul di hadapan Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan ekspresinya ramah kepada mereka. Dia mengangguk, dan berkata dengan emosi, tanpa diduga, lelaki tua itu dapat melihat 2 pewaris penguasa muncul pada saat yang sama, dan lelaki tua itu dapat dianggap sebagai kesempatan besar. Junior Luo Chen, saya telah melihat para senior, kata Luo Chen ketika dia melihat lelaki tua itu muncul. Dia juga membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu. Aura yang terpancar dari lelaki tua dari ras Roh Kudus itu tidak kalah rendahnya dengan saudaranya yang tidak bernama dan murahan, dan itu bahkan lebih buruk. Jelas, lelaki tua dari ras Roh Kudus ini setidaknya merupakan eksistensi puncak yang tidak disebutkan namanya di alam leluhur, bahkan melampaui eksistensi alam leluhur. Junior Zhang Qingxi, saya telah melihat para senior. Zhang Qingxi juga membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata dengan hormat. Dia juga bisa merasakan betapa mengerikannya napas lelaki tua itu.
Meskipun lelaki tua itu sengaja menekan aura dan paksaannya, meski begitu, napas yang sesekali dikeluarkan lelaki tua itu sudah cukup untuk membuatnya merasakan tekanan yang berat. Di depan keturunan penguasa, lelaki tua itu tidak berani memanggilnya senior. Lelaki tua dari suku Roh Kudus melambaikan tangannya dan berkata dengan cepat, "Chang Hong tua, jika keduanya tidak keberatan dengan dukungan lelaki tua itu, panggil saja lelaki tua itu, Hong Lao." Chang Hong menjaga sikapnya sangat rendah. Meskipun dia dapat dengan mudah menekan Luo Chen dan Zhang Qingxi sampai mati dengan kekuatannya, dia tahu kengerian mendominasi wilayah itu. Oleh karena itu, ketika menghadapi dua keturunan yang mendominasi dari Luo Chen dan Zhang Qingxi, Chang Hong tidak menunjukkan profil tinggi. Hong tua, Luo Chen dan Zhang Qingxi juga baik hati, dan segera mengangguk ke Chang Hong. Meskipun sikap Chang Hong baik, dia adalah monster tua dari suku Roh Kudus. Setidaknya dia juga eksistensi di alam leluhur puncak. Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja tidak akan muncul di depan orang yang begitu kuat. Bagaimanapun, mereka tahu mengapa Chang Hong memperlakukan mereka seperti ini, baik. Itu bukan karena kekuatan mereka, hanya karena status mereka sebagai penguasa keturunan. Tanpa tingkat identitas ini, mereka bahkan mungkin tidak dianggap sebagai semut di mata Chang Hong. Oleh karena itu, meskipun Chang Hong memiliki sikap yang sangat baik terhadap mereka, baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Haha, biarkan keturunan penguasa memanggil lelaki tua itu, Hong Lao, lelaki tua itu dapat dianggap layak untuk hidup ini. Chang Hong tertawa dua kali, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan berkata, agaknya keduanya sudah menebaknya. Bukankah itu niat untuk mengundang keduanya datang kali ini? Dilihat dari penampilan Luo Chen dan Zhang Qingxi, Luo Chen dan Zhang Qingxi sama-sama orang pintar, dan berkomunikasi dengan orang pintar adalah yang paling bebas masalah. Jadi Chang Hong tidak mengaburkan dan berkata langsung, keluargaku bermaksud menggunakan akar pohon Bodhi. Menukar kunci untuk membuka ruang dominasi yang ditinggalkan oleh wilayah kekuasaan yang hancur, aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan keduanya. Chang Hong juga agak menyakitkan saat berbicara. Meskipun nama pohon Bodhi tidak sebagus pohon teh kuno yang legendaris untuk pencerahan, itu juga merupakan harta langka di dunia, tetapi pohon Bodhi dihancurkan di era terakhir dan hanya beberapa fragmen yang tersisa. Akar, satu bagiannya diperoleh oleh Roh Kudus. Untuk waktu yang lama, ras Roh Kudus telah mencari cara untuk menghidupkan kembali akar pohon Bodhi yang keras kepala. Meskipun belum mencapai banyak efek, ia memiliki beberapa petunjuk. Terlebih lagi, bahkan jika akar pohon Bodhi belum pulih, mereka masih memiliki berbagai fungsi magis. Selama ini, akar pohon Bodhi telah diperlakukan sebagai harta paling berharga dalam ras Roh Kudus. Jika bukan karena keturunan penguasa yang berurusan dengan mereka kali ini, Chang Hong tidak akan menukar akar pohon Bodhi. Alasan mengapa dia mengeluarkan barang berharga seperti itu adalah karena dia khawatir Luo Chen dan Zhang Qingxi memiliki pandangan yang tinggi. Dia menukar barang-barang lainnya, dan tidak mungkin untuk menjamin bahwa Zhang Qingxi dan Luo Chen akan berpikir bahwa dia membodohi mereka dan tidak puas dengannya. Kedua, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membentuk hubungan dupa dengan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Jika tidak, Chang Hong tidak akan mengeluarkan akar pohon Bodhi. Baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi juga pernah mendengar nama pohon Bodhi. Harta karun surga dan bumi itu memiliki reputasi besar di zaman terakhir, dan dianggap sebagai benda suci oleh ratusan orang di daratan utama. Sangat disayangkan bahwa karena pertempuran besar, pohon Bodhi terpengaruh dan hancur total, hanya menyisakan beberapa akar yang membandel. Ras Roh Kudus mendapatkan salah satunya, dan ras manusia akar yang membandel yang tersisa mendapatkan sebagiannya. Adapun yang lainnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi juga tidak jelas. Meskipun pohon Bodhi hanya memiliki sisa akarnya, ia masih memiliki berbagai kekuatan. Selama akar pohon Bodhi dibawa pada tubuh seseorang, pemahaman seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan. Tentu saja, ini hanyalah penggunaan yang paling sederhana dan paling boros. Dengan sisa akar pohon Bodhi sebagai intinya, sangat mungkin untuk menyusun formasi yang dapat meningkatkan pemahaman. Harta karun semacam ini yang dapat meningkatkan pemahaman seorang pejuang ke tingkat yang sebanding dengan memasuki alam pencerahan, nilainya tidak ternilai. Kali ini, ras Roh Kudus bersedia mengambil sisa-sisa akar pohon Bodhi untuk menukar kunci di tangan mereka, yang membuat Luo Chen sedikit terkejut. Meskipun nilai warisan dominasi saja tidak lebih rendah dari akar pohon Bodhi,
atau bahkan lebih buruk dalam arti tertentu. Apa yang mereka pegang di tangan mereka bukanlah warisan dominasi, tetapi hanya kunci yang dapat membuka ruang dominasi. Dalam keadaan normal, saya khawatir tidak ada yang bersedia menukar sepotong akar pohon bodi dengan kunci untuk membuka ruang dominasi. Lao Hong benar-benar hebat. Luo Chen pulih setelah beberapa saat, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi. Junior terkenal dari akar pohon bodi juga telah mendengarnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Hong Lao bersedia menukar akar pohon bodi sebagai gantinya. Dengan mengatakan itu, Luo Chen langsung mengambil pemadam kebakaran dari cincin Qian Kun dan memberikannya kepadanya, memintanya untuk memberikannya kepada token klan Roh Kudus, menyerahkannya kepada Chang Hong, dan berkata dengan tegas, ini adalah kunci untuk membuka ruang dominasi. Aku takut kedua sahabat kecil itu akan meremehkan hal-hal lain. Meskipun akar pohon bodi itu berharga, itu masih sedikit lebih buruk daripada warisan tuannya. Chang Hong mengambil token itu, dengan sedikit senyum di wajahnya, mengeluarkan cincin Qian Kun dan memberikannya kepada Luo Chen. Sambil tersenyum, cincin bunga ini berisi akar pohon linden. Selain itu, ada beberapa lingzi akan diberikan kepada sahabat kecil itu. Ada banyak rumput roh yang berharga di cincin bunga dan rumput itu, tetapi untuk Chang Hong, dia bahkan mengirimkan akar tunggul pohon linden, dan dia tidak peduli untuk mengirimkan lebih banyak rumput roh. Bagaimanapun, meskipun rumput-rumput roh itu sangat berharga di mata para prajurit biasa, mereka memiliki nilai yang sama di matanya, dan mereka hanya diberikan kepada Luo Chen. Terima kasih Hong Lao. Luo Chen mengambil cincin bunga dan menyelidiki indera ilahi ke dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan tangannya ke Chang Hong, dan berkata dengan wajah serius. Sebagai seorang alkemis, meskipun Luo Chen tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di jalur alkimia, dia juga tahu lebih banyak tentang lingzi daripada prajurit biasa. Kecuali satu bagian dari cincin bunga dan rumput yang diberikan Chang Hong kepadanya, itu memancarkan keanehan. Selain sisa-sisa akar napas, ada banyak tanaman spiritual yang berharga. Salah satu lingzi itu diambil begitu saja, dan nilainya tidak murah, tetapi sekarang diberikan kepadanya oleh Chang Hong sebagai bonus, yang juga membuat Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan penguasaan Chang Hong. Itu hanya beberapa gadget yang tidak berharga. Chang Hong tidak peduli bahwa Luo Chen sedang menjelajahi cincin bunga di depannya, dan bahkan menghargai tindakan Luo Chen. Oleh karena itu, setelah mendengar perkataan Luo Chen, Chang Hong juga tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu tidak perlu peduli dengan teman muda. Ketika teman muda mencapai level yang sekarang, dia akan mengerti cara berpikir yang lama. Luo Chen tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Bagaimanapun, perbedaan antara basis kultivasinya dan Chang Hong terlalu besar. Dia hanya seorang raja bela diri tingkat ke-9, tetapi Chang Hong setidaknya telah melangkah ke puncak alam leluhur. Kedua orang itu berada di posisi yang berbeda, jadi mereka memandang sesuatu dengan cara yang berbeda. Jika tidak ada yang lain, Hong Lao akan pergi lebih dulu. Luo Chen menatap Chang Hong dan berkata dengan wajah serius setelah menyingkirkan bunga dan tanaman. Meskipun sikap Chang Hong baik, dalam menghadapi orang yang begitu kuat, tekanan yang harus ditanggung Luo Chen bukanlah apa yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Meskipun Luo Chen dapat menghadapinya tanpa mengubah wajahnya dan tidak melihat adanya kelainan, Luo Chen menghadapi Chang Hong. Bagaimanapun juga, itu sedikit tidak nyaman. Hal ini juga membuat Luo Chen tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Teman kecil, tapi tidak apa-apa untuk pergi. Chang Hong tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia bisa memahami pikiran Luo Chen. Faktanya, apalagi Luo Chen, bahkan keturunan yang memiliki darahnya pun akan tetap menghadapinya. Akan bergegas ke tekanan yang ekstrim. Bahkan jika dia dengan sengaja menekan tekanannya, itu tidak berguna. Karena itu adalah tekanan dari tingkat kehidupan. Dia telah melangkah melalui alam leluhur, menginjak keberadaan di atas alam leluhur, dan tingkat kehidupan prajurit yang telah melangkah ke alam itu telah disublimasikan, menghadapi semua alam ini. Pada saat makhluk-makhluk itu, bahkan jika mereka dengan sengaja menekan paksaan, mereka akan tetap terinspirasi untuk menindas mereka yang belum menginjakkan kaki di negara ini. Luo Chen telah mampu bertahan begitu lama tanpa menunjukkan kelainan apapun, yang telah mengejutkannya. Mendengar kata-kata Chang Hong, Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam menghela napas lega, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chang Hong, mereka dengan cepat mundur dari kuil. Di luar kuil, sesepuh urusan luar negeri yang hebat dari suku Roh Kudus melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul, dan segera menyapa mereka.
dan tersenyum pada keduanya, silakan ikut denganku. Meskipun dia tidak dapat mendengar percakapan antara Luo Shen, Zhang Qingxi dan Chang Hong di kuil di luar kuil, dia mendengar tawa Chang Hong yang bergema di sekitar kuil. Kita harus tahu bahwa Chang Hong dikenal serius di klan Roh Kudus. Luo Chen dan Zhang Qingxi mampu membuat Chang Hong tertawa begitu bebas, yang menunjukkan betapa besarnya beban Luo Chen dan Zhang Qingxi di hati Chang Hong. Oleh karena itu, Tetua Agung Urusan Luar Negeri dari suku Roh Kudus tidak berani mengabaikan Luo Chen dan Zhang Qingxi, bahkan jika basis kultivasinya lebih tinggi dari keduanya, dia tetap tidak berani menunjukkan kesombongan. Karena dia tahu betul bahwa jika dia memiliki rasa tidak hormat atau keramahan yang buruk terhadap Luo Chen dan Zhang Qingxi, bahkan jika Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak mempedulikannya, Chang Hong akan menyingkirkannya. Tetua Agung itu sopan. Luo Chen juga terkejut ketika dia melihat kinerja Tetua Agung Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus, dan segera pulih, dan tersenyum pada Tetua Agung Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus. Dia bisa menebak alasan mengapa Tetua Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus Agung memperlakukannya dan Zhang Qingxi dengan sangat sopan, tetapi Luo Chen juga mengerti bahwa itu bukan karena kekuatannya sendiri yang cukup untuk menaklukkan Tetua Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus Agung ini, dia hanya meminjam kekuatan orang lain. Bahkan bisa meminjam kekuatan orang lain adalah suatu kemampuan, tetapi Luo Chen tidak akan memiliki kesombongan karena itu, karena dia tahu betul bahwa hanya kekuatannya sendiri yang merupakan kepercayaan diri terbesar. Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan, bahkan jika dia dapat meminjam momentum untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk mengambil keuntungan dari satu kehidupan. Ikuti aku, kalian berdua, pesta Roh Kudus akan segera dimulai. Para jenius lainnya telah tiba dan sedang menunggu kita sekarang. Tetua Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus tidak terlalu mengenal Luo Chen, dan langsung menuju ke topik. Ngomong-ngomong, kali ini keduanya memenangkan tempat pertama dalam konferensi Roh Kudus. Selain berpartisipasi dalam pesta Roh Kudus, mereka juga diberi kesempatan untuk dibaptis di mata air suci. Klanku telah memberikan kompensasi atas kesempatan pembaptisan di mata air suci untuk kami berdua sebelumnya, dan pembaptisan mata air suci hanya efektif untuk pertama kalinya, jadi keduanya dapat menunjuk dua orang untuk mengikuti pembaptisan di mata air suci. Hanya saja kalian berdua diminta untuk membuat keputusan sesegera mungkin, sehingga klanku akan dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembaptisan mata air suci. Tetua Agung Urusan Luar Negeri Ras Roh Kudus tampaknya telah memikirkan sesuatu, kata Chong Luo Chen dan Zhang Qingxi. Jangan khawatir, Tetua Agung, aku tahu itu di hatiku. Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Tetua Agung dari Urusan Luar Negeri Ras Roh Kudus. Meskipun dia sudah memiliki kandidat yang ditunjuk dalam benaknya, itu adalah Si Huang Hongye, yang telah banyak membantunya. Dengan peningkatan level kultivasinya, Si Huang semakin jarang membantunya, jadi Luo Chen dan Si Huang memiliki komunikasi yang jauh lebih sedikit, tetapi bagaimanapun juga, Si Huang Hongye adalah yang paling mampu memadatkan hantu. Jika seorang jenius top dapat menjual bantuan kepada Si Huang, Luo Chen akan sangat senang. Bagaimanapun, bakat hantu yang dimiliki oleh Si Huang Hongye adalah bakat top dari klan roh raksasa. Selama Hongye memulihkan luka-lukanya, kekuatannya dapat diubah dalam waktu singkat. Dan yang terpenting adalah bahwa ketika Luo Chen berada di alam rahasia api terbakar, dia telah berurusan dengan para jenius dari klan roh raksasa, dan mendengar beberapa rahasia dari para jenius dari klan roh raksasa. Jika tebakannya benar, status Si Huang Hongye di keluarga roh raksasa mungkin sangat tinggi. Itulah sebabnya Luo Chen berpikir untuk menggunakan kesempatan pembaptisan mata air suci pada Hongye kali ini. Memikirkan hal ini, Luo Chen mengeluh kepada Tetua Agung Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus, dan langsung mengeluarkan gulungan gambar Ratu Phoenix dan memasuki alam misterius langit mendalam. Dengan peningkatan kekuatan Luo Chen, bantuan alam rahasia langit mendalam kepada Luo Chen juga menjadi minimal, jadi Luo Chen sudah lama tidak memasuki alam rahasia surga mendalam. Dibandingkan dengan pemandangan yang dilihat Luo Chen ketika dia memasuki alam misterius terakhir kali, energi spiritual alam misterius hari ini jauh lebih melimpah, tetapi selain itu, tidak ada perubahan. Sosok Luo Chen muncul di tanah kosong tempat Kaisar Batu berada, dan kumpulan puing itu dengan cepat memadat menjadi batu raksasa yang besar, dan kemudian bayangan Kaisar Batu yang memadat muncul di garis pandang Luo Chen. Dan Guci itu berkata, "Bocah Luo, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk datang ke Kaisar?" Berbicara tentang ini, Si Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen,
dan berkata dengan emosi, anakmu sekarang adalah Raja Bela Diri tingkat ke-9, dan kultivasinya tidak jauh dari Kaisar. Dengan bakatmu, aku khawatir kekuatan tempurmu lebih kuat daripada Kaisar. Jadilah kuat, Kaisar tidak dapat banyak membantumu. Junior tidak meminta bantuan senior Si Huang kali ini, kata Luo Chen sambil tersenyum setelah mendengar ini. Meskipun tingkat kultivasinya hampir sama dengan Kaisar Batu, dan kekuatan tempurnya bahkan mungkin melampaui Kaisar Batu, Kaisar Batu telah memberinya banyak bantuan di awal, jadi Luo Chen masih menganggap dirinya sebagai junior di depan Kaisar Batu. Ada apa? Si Huang tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka apa yang akan terjadi pada Luo Chen yang tiba-tiba datang ke sini untuk mencarinya. Bagaimanapun, Luo Chen telah mencarinya di alam misterius langit mendalam sebelumnya, terutama untuk meminta bantuannya, dan dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Luo Chen tidak memintanya untuk membantunya kali ini, tetapi membuatnya agak tidak responsif. Junior itu cukup beruntung untuk dibaptis di mata air suci ras Roh Kudus dan dapat menunjuk satu orang untuk menerima baptisan mata air suci. Luo Chen tidak bermaksud apa-apa, dan berkata langsung, Junior ingin merekomendasikan senior untuk memasuki tanah suci ras Roh Kudus untuk baptisan mata air suci. Si Huang Hongye terdiam sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tatapannya ke arah Luo Chen menjadi lebih lembut. Bocah Luo, kebaikanmu diterima oleh Kaisar. Si Huang Hongye tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, namun, baptisan mata air suci dari ras Roh Kudus tidak berguna bagi Kaisar. Sekarang apa yang kau lihat hanyalah inkarnasi Kaisar. Namun, tubuh Kaisar telah menerima baptisan mata air suci, dan akan sia-sia inkarnasi ini untuk menerima baptisan mata air suci. Inkarnasi, mata Luo Chen memadat, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Luo Jingcheng dan Luo Lingyun, leluhur keluarga Luo, keduanya adalah jenius saat itu. Bagaimana mungkin Si Huang mudah menjadi teman dekat dengan Luo Lingyun dan Luo Jingcheng? Oleh karena itu, meskipun Kaisar Batu terluka parah oleh klan hantu yang kuat dan harus bergantung pada alam rahasia mistik untuk menekan cederanya, Luo Chen telah lama curiga bahwa Kaisar Batu mungkin punya pemain pendukung, tetapi Luo Chen belum mematahkannya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu terkejut ketika mendengar Si Huang secara pribadi mengakui bahwa rahasia di alam misterius itu hanyalah inkarnasinya. Sepertinya kamu sudah menebaknya. Melihat ekspresi Luo Chen, Si Huang tidak bisa menahan tawa, anakmu setajam leluhurmu. Setelah mengatakan ini, Si Huang menatap Luo Chen dalam-dalam, dan melanjutkan, namun, tubuh Kaisar terperangkap dalam situasi berbahaya dan tidak dapat melarikan diri. Hanya inkarnasi ini yang dapat bergerak bebas. Dalam arti tertentu, tidak salah untuk menganggap inkarnasi ini sebagai Kaisar. Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak banyak bicara. Meskipun dia penasaran di mana tubuh Kaisar Batu itu terperangkap, dia tidak memilih untuk bertanya. Karena Luo Chen tahu betul bahwa kekuatannya saat ini sebenarnya sangat terbatas, dan banyak hal bukanlah sesuatu yang bisa dia campur sekarang. Ya, sama berhati-hatinya dengan leluhurmu. Melihat penampilan Luo Chen, Si Huang mengangguk dengan lega, dan berkata, hal-hal itu benar-benar bukan sesuatu yang dapat kamu campurkan sekarang. Jika kamu benar-benar ingin memahami hal-hal itu setelah kamu mencapai alam bijak bela diri, kamu dapat datang ke sini lagi untuk menemukan Kaisar. Setelah selesai berbicara, tubuh hantu Kaisar Batu langsung menghilang, dan raksasa batu besar itu langsung runtuh menjadi genangan puing, berserakan di tanah kosong. Setelah melihat ini, Luo Chen tidak terus tinggal di alam misterius langit mendalam ini, pergi melalui saluran spasial, dan segera muncul di kota Dewa Ras Roh Kudus. Zhang Qingxi dan Tetua Agung Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus telah menunggu di tempat. Melihat Luo Chen muncul, Tetua Agung Urusan Luar Negeri Klan Roh Kudus tidak banyak bicara, dan membawa Luo Chen dan Zhang Qingxi ke tempat perjamuan Roh Kudus diadakan. Zhang Qingxi tidak memiliki banyak keraguan. Dia mendekati telinga Luo Chen dan bertanya dengan suara rendah, adik muda, kemana kamu pergi sekarang? Alam rahasia, Luo Chen tidak menyembunyikan apapun, dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki seorang senior yang tinggal di alam rahasia itu. Awalnya, saya ingin senior itu menerima baptisan mata air suci, tetapi baptisan mata air suci tidak berguna bagi senior itu, saya hanya bisa berhenti di situ. Jadi begitulah, Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dia juga memiliki rasa terukur dan tidak bertanya siapa senior Luo Chen itu.
Karena Zhang Qingxi tahu betul bahwa jika dia menanyakan dasar dari segalanya, dia hanya akan menimbulkan kebencian dari orang lain, dan dia secara alami tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Penatua Agung Urusan Luar Negeri Suku Roh Kudus terdiam selama seluruh proses. Dia bertanggung jawab atas urusan luar negeri Suku Roh Kudus dan mengetahui beberapa rahasia. Setidaknya dia tahu bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi berdiri di belakang dua orang kuat yang membuat para penatua Suku Roh Kudus cemburu. Meskipun dia tidak tahu siapa kedua pembangkit tenaga listrik itu, menilai dari reaksi para monster tua di klan, dia juga mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik di belakang Luo Chen dan Zhang Qingxi begitu kuat sehingga bahkan klan Roh Kudus harus memperhatikan. Oleh karena itu, meskipun Penatua Agung Urusan Luar Negeri Ras Roh Kudus mendengar kata-kata Luo Chen, dia juga sedikit penasaran di dalam hatinya, tetapi dia tidak bertanya. Zhang Qingxi dapat bertanya karena Zhang Qingxi memiliki hubungan dekat dengan Luo Chen, dan jika dia tidak tahu apa yang baik atau buruk, itu akan dengan mudah menyebabkan rasa jijik Luo Chen. Para tetua suku Roh Kudus tidak menyela urusan luar negeri, Luo Chen dan Zhang Qingxi mengobrol sebentar, dan mereka tiba di tempat diadakannya perjamuan Roh Kudus di bawah pimpinan para tetua suku Roh Kudus. Kecuali Luo Chen dan Zhang Qingxi, para jenius lainnya yang berpartisipasi dalam pesta Roh Kudus telah tiba. Melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul, banyak jenius yang menatap Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan penuh rasa iri. Mereka tahu bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi terlambat karena mereka dihargai oleh seorang lelaki tua dari keluarga Roh Kudus dan mengundang mereka untuk bertemu. Mereka harus tahu bahwa orang sekuat itu adalah latar belakang keluarga. Luo Chen dan Zhang Qingxi dapat diambil oleh orang sekuat itu. Nilai, dalam arti tertentu, adalah memiliki jimat. Tentu saja, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah bahwa hal itu menunjukkan bahwa bakat Luo Chen dan Zhang Qingxi diakui oleh para kuat suku Roh Kudus. Anda harus tahu bahwa suku Roh Kudus tidak rendah dalam peringkat 100 suku di daratan. Pentingnya para tetua klan sudah cukup untuk menaikkan status Luo Chen dan Zhang Qingxi di benua semesta lagi, meninggalkan banyak jenius dari generasi yang sama. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen dan Zhang Qingxi tampak seperti biasa, tanpa ada fluktuasi di wajah mereka. Luo Chen dan Puisi King ini telah lama terbiasa dengan perasaan seperti ini yang telah menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, bakat mereka luar biasa, dan mereka selalu menjadi fokus mata semua orang. Satu-satunya perbedaan antara waktu ini dan masa lalu adalah bahwa daun-daun hijau di sekitarnya telah berubah dari para pejuang biasa menjadi bakat luar biasa dari banyak pasukan top. Karena Tuan Luo dan Nona Zhang ada di sini, mari kita mengadakan perjamuan. Lelaki tua dari ras Roh Kudus yang duduk di atas tersenyum pada Luo Chen dan Zhang Qingxi, dengan ekspresi ramah di wajahnya. Dia tahu mengapa Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi menemui Chang Hong, dan dia juga mendapat kabar dari Chang Hong. Luo Chen telah memberikan Chang Hong kunci untuk membuka ruang dominasi yang ditinggalkan oleh penguasa yang hancur. Ini mengirim akar pohon Bodhi, tetapi bagi suku Roh Kudus, transaksi ini tidak akan rugi sama sekali. Adapun Luo Chen yang membawa kunci ke ruang dominasi keluar dari ruang dominasi wilayah kekuasaan yang hancur, sikap orang kuat dari suku Roh Kudus secara alami sangat ramah. Saat suara lelaki tua dari suku Roh Kudus jatuh, para anggota suku Roh Kudus membawa Luo Chen dan Zhang Qingxi untuk duduk. Suku Roh Kudus sangat hebat, Luo Chen dan Zhang Qingxi duduk di dua meja berdampingan, memperhatikan buah-buah roh yang berharga dan hidangan yang memancarkan aura menakjubkan di atas meja. Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Buah-buah roh itu sendiri juga sangat berharga, bahkan banyak Tianjiao dari kekuatan atas mungkin tidak dapat memakannya sesering mungkin. Dan hidangan-hidangan itu dibuat dari daging dan darah beberapa binatang buas yang berharga. Setiap hidangan sebanding dengan ramuan yang bagus, dan yang terpenting adalah bahwa hidangan-hidangan itu dibuat oleh para koki paling hebat dari klan Roh Kudus. Itu dibuat dengan cara dimasak, dan sambil membuat tonik yang hebat, rasanya juga langka di dunia. Jika meja berisi hidangan dan buah-buah roh seperti itu dilelang, harganya setidaknya akan mencapai 1 juta batu roh kelas atas. Haha, Tuan Luo bercanda, tetapi itu hanya sedikit teh dan makanan ringan. Tidak apa-apa jika Tuan Luo tidak menyukainya, lelaki tua dari suku Roh Kudus yang duduk di kepala suku tidak dapat menahan tawa ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Lelaki tua dari suku Roh Kudus ini juga agak puas ketika berbicara. Dia tahu identitas Luo Chen dan Zhang Qingxi. Mereka adalah keturunan penguasa. Baik visi maupun bakat sulit ditemukan di dunia.
Pesta Roh Kudus dapat dipuji oleh Luo Chen. Dia senang. Dengan kata-kata Luo Chen, perasaan sakit di hati lelaki tua dari klan Roh Kudus karena konsumsi sumber daya untuk mengadakan perjamuan Roh Kudus juga hilang, dan sebaliknya adalah rasa puas yang mendalam. Tidak hanya lelaki tua dari klan Roh Kudus, tetapi juga banyak orang kuat dari klan Roh Kudus yang mengetahui detail puisi Luo Chen dan Zhang Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa puas diri. Spesifikasi perjamuan suci ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak buah spiritual yang membuat mereka merasa sakit juga telah meningkatkan pasokan. Alasan mereka membuat keputusan ini adalah karena keberadaan Luo Chen dan Zhang Qingshi. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Chen dan Zhang Qingshi adalah keturunan penguasa, mereka juga tidak ingin kehilangan muka. Jika pesta Roh Kudus terlalu lusuh, mereka pasti akan kehilangan muka ras Roh Kudus. Justru karena inilah perjamuan suci mewah yang dilihat Luo Chen ini. Dapat dikatakan bahwa banyak jenius yang berpartisipasi dalam pesta Roh Kudus kali ini sepenuhnya diserap oleh Luo Chen dan Zhang Qingshi. Jika tidak, spesifikasi pesta Roh Kudus ini tidak akan pernah semewah yang ada di depan mereka. Tetua itu benar-benar terlalu sopan. Meskipun Luo Chen adalah keturunan penguasa, dia hanyalah raja bela diri kelas 9. Dia terbatas pada basis kultivasi. Meskipun dia memiliki penglihatan yang bagus, dia benar-benar memperlakukannya sebagai perjamuan Roh Kudus berstandar tinggi, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikitpun. Hahaha, para jenius lainnya mungkin sudah tidak sabar menunggu. Pak Tua, aku akan bersikap sopan kepada Tuan Luo. Aku khawatir seseorang akan memanggilku di dalam hatinya. Lelaki tua dari suku Roh Kudus itu tersenyum dan menyapa semua orang di sekitarnya. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jangan terlalu peduli pada pesta Roh Kudus. Lelaki tua dari ras Roh Kudus itu berkata, mengambil buah roh dari samping dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dengan ekspresi senang di wajahnya. Si jenius di bawah tidak tahan dengan pemandangan ini. Luo Chen dan Zhang Qingshi belum pernah ke sana sebelumnya, jadi mereka hanya bisa meneteskan air liur melihat buah roh dan makanan lezat di depan mereka. Sekarang mereka telah mendapat persetujuan dari lelaki tua dari suku Roh Kudus, bagaimana mereka bisa tahan? Mengerti, terutama Jin Yu langsung mengambil sepotong daging binatang buas dan mengunyahnya. Luo Chen tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan ini, matanya tertuju pada buah Phoenix, dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya dengan santai. Buah Phoenix merupakan buah khusus dari keluarga roh suci, karena buah ini sepanjang ekor burung Phoenix, maka dari itu buah ini memiliki nama seperti itu. Buah Phoenix hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk memurnikan esensi sejati dalam tubuh. Buah Phoenix dapat membuat esensi sejati dari seniman bela diri yang tidak berada di alam seni bela diri menjadi 2 kali lebih murni, bahkan jika itu adalah kekuatan dari 3 alam suci. Buah ekor burung Phoenix juga dapat memainkan peran besar justru karena inilah buah Phoenix sangat terkenal di benua Qiankun, tetapi jumlah buah Phoenix bahkan lebih langka daripada rumput peri roh ungu dari klan Phoenix. Ini juga menyebabkan buah Phoenix muncul di dunia luar dan menyebabkan perampokan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, terlalu jarang untuk dapat memurnikan roh esensi sejati, dan untuk bertarung melawan alam prajurit, selain jumlah total esensi sejati, kemurnian esensi sejati juga merupakan faktor utama yang menentukan hasilnya. Perlu diketahui bahwa seorang prajurit dengan esensi sejati yang lebih murni memiliki penindasan absolut ketika menghadapi para prajurit yang bercampur dan tidak murni, bahkan seorang jenius pun hampir tidak dapat mematahkan penindasan ini. Orang dapat membayangkan nilai ikan teri yang dapat memurnikan esensi sejati dan membuat esensi sejati lebih murni. Meskipun Jian Yuan di tubuh Luo Chen sudah sangat murni, tidak ada prajurit yang tidak menyukai esensi sejati di tubuhnya karena terlalu murni, jadi Luo Chen menetapkan target pada buah Phoenix sejak awal. Setelah memakan buah Phoenix, Luo Chen hanya merasakan bahwa Jian Yuan di dantiannya menjadi aktif dalam. Sekejap, di bawah pengaruh buah Phoenix, Jian Yuan yang sangat murni mengeluarkan satu-satunya kotoran. Dan saat kotoran dikeluarkan, aura yang dipancarkan oleh elemen pedang di tubuh Luo Chen menjadi lebih tajam, dan warnanya menjadi putih bersih, dan tidak ada kotoran yang terlihat. Aura tajam terpancar dari tubuh Luo Chen, dan cahaya pedang menjulang di sekitar Luo Chen, membuat para jenius di sekitarnya tanpa sadar menjadi dingin. Dan pada saat dia menyadari perubahan Luo Chen, lelaki tua dari ras Roh Kudus yang duduk di atas tembakan untuk menutup ruang di sekitar Luo Chen. Kalau tidak, saya khawatir meja di depan Luo Chen dan kelezatan buah roh di atasnya akan langsung hancur sekali.
Xiao Chen telah menerobos lagi. Tidak jauh dari sana, Luo Qingsui tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak ketika dia melihat penampilan Luo Chen yang tidak normal. Semakin kuat kekuatan Luo Chen, semakin ringan bebannya, dan semakin mudah perkembangan keluarga Luo. Oleh karena itu, saat Luo Chen menyadari perubahan Luo Chen, Luo Qingsui sangat gembira. Jin Yu masih mengambil sepotong daging binatang buas dan mengunyahnya. Baginya, Luo Chen menganggapnya biasa saja, tidak peduli seberapa besar peningkatannya. Dia mungkin terkejut melihat kecepatan peningkatan Luo Chen yang luar biasa sebelumnya, tetapi sekarang dia sudah tidak heran lagi. Ada kilatan cemerlang di mata Zhang Qingxi di sebelah Luo Chen, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Di antara orang-orang yang hadir, dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling mengetahui detail Luo Chen, dan dia tahu betul seberapa kuat kekuatan dan latar belakang Luo Chen. Zhang Qingxi sangat jelas bahwa selama ada kesempatan yang tepat, kekuatan Luo Chen akan meningkat pesat. Kali ini buah Phoenix hanyalah perkenalan, dan transformasi Jian Yuan saja merupakan masalah sepele bagi Luo Chen. Peningkatan kekuatan Luo Chen berikutnya mungkin akan mengejutkan para jenius itu. Melihat meja di depannya sebentar, Zhang Qingxi meletakkan semua buah roh di depannya di atas meja di depan Luo Chen. Kecuali buah Phoenix, sebagian besar buah roh itu digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Dia hanya berhasil mencapai kaisar bela diri tingkat pertama dan perlu menstabilkan kultivasinya. Pada saat ini, mengambil buah roh ini bukanlah pilihan yang baik, tetapi Luo Chen berbeda. Latihan teknik rahasia Luo Chen memungkinkannya untuk kembali ke jalur kultivasi sebelum mencapai alam Raja Wu, dan meletakkan fondasinya dengan sangat kokoh. Dan, mengambil buah roh itu niscaya akan membuat Luo Chen mempersingkat proses akumulasi fondasi, memungkinkan Luo Chen untuk mengakumulasi fondasi secara ekstrim lebih cepat, mengantarkan gelombang kengerian. Melihat gerakan Zhang Qingxi, para jenius di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dengan pandangan iri. Nilai buah-buah roh itu tidak rendah, dan kebanyakan dari mereka adalah produk khusus dari ras Roh Kudus, bahkan jika mereka berkuasa, sulit untuk mendapatkannya, dan dengan basis kultivasi mereka saat ini, efek yang dapat dimainkan oleh buah-buah roh itu sangat menakjubkan. Dan Zhang Qingxi dengan mudahnya memberikan buah-buah roh itu kepada Luo Chen. Bakat Luo Chen luar biasa, tetapi sekarang setelah dia memiliki dorongan ini, saya khawatir kekuatannya akan mengantarkan pada suatu transformasi. Melihat gerakan Zhang Qingxi, Luo Chen mengangguk pada Zhang Qingxi, dan tidak banyak bicara. Meskipun dia tumpul, bukan berarti dia tidak bisa merasakan niat Zhang Qingxi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Zhang Qingxi menyukainya, dia tidak merasa jijik dengan Zhang Qingxi, jadi Luo Chen tidak menolak kebaikan Zhang Qingxi. Terlebih lagi, dia memiliki kemampuan untuk membalas budi seperti itu, jadi Luo Chen tidak keberatan menerimanya. Dengan cara ini, seharusnya mungkin untuk secara langsung memengaruhi ranah Kaisar Wu kali ini. Luo Chen menatap Ling Guo di depannya, dan berpikir dalam hati. Jika bukan karena alasan berlatih Attracting Star Jue, dia pasti bisa menerobos alam Kaisar bela diri, dan bahkan jika dia berlatih Attracting Star Jue, dia bisa menerobos kapan saja. Hanya untuk memaksimalkan efek Yingxing Jue, Luo Chen selalu menekan basis kultivasinya. Sekarang setelah ia memiliki buah-buah roh ini untuk meningkatkan latar belakangnya sendiri, Luo Chen sepenuhnya mampu mengolah teknik menarik bintang hingga ke puncak Raja Wu. Pada saat itu, ia tidak perlu lagi menekan basis kultivasinya sendiri, dan ia dapat memilih untuk menyerang alam yang lebih tinggi. Namun, dengan akumulasi yang dalam, berdasarkan latar belakangnya, ia tidak yakin alam mana yang akhirnya dapat ia tembus, bahkan Luo Chen, tetapi Luo Chen dapat yakin bahwa terobosannya setidaknya akan mencapai tingkat kultivasi Kaisar bela diri tingkat 7. Luo Chen sama sekali tidak ragu-ragu, dan langsung memasukkan buah roh di depannya ke dalam mulutnya, dengan cepat memurnikan aura yang melonjak yang dibawa oleh buah-buah roh itu. Dan dengan gerakan Luo Chen, gelombang energi spiritual melonjak di sekitar Luo Chen, bahkan jika lelaki tua dari ras Roh Kudus menghalangi ruang di sekitar Luo Chen, para jenius di sekitarnya dapat dengan mudah mendeteksi perubahan dalam tubuh Luo Chen. Itu pantas menjadi keturunan dari keberadaan itu. Lelaki tua dari ras Roh Kudus yang duduk di kepala merasakan perubahan pada Luo Chen, dan berkata dengan sedikit emosi. Bakatnya juga dianggap yang terbaik di antara teman-temannya, kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai kondisi saat ini. Tetapi jika dibandingkan dengan Luo Chen yang seusia dengannya, dia merasa seperti orang yang sia-sia.
Bakat Luo Chen sama sekali tidak sebanding dengan teman-temannya yang seusia dengannya. Jika sebelumnya dia memiliki keraguan di dalam hatinya bahwa Luo Chen disukai oleh kekuatan dominan dan menjadi keturunan penguasa, dan merasa bahwa Luo Chen tidak memenuhi syarat, sekarang dia tidak lagi memiliki ide seperti itu. Jika bahkan Luo Chen tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris penguasa, saya khawatir tidak ada seorang pun di benua semesta ini yang memenuhi syarat untuk menjadi pewaris penguasa. Tidak apa-apa, orang tua itu akan membantumu. Orang tua dari ras Roh Kudus itu menatap Luo Chen, dan ada botol giok yang sangat halus di tangannya, dan energi spiritual yang kaya terpancar dari botol giok itu. Pergilah, orang tua dari suku Roh Kudus itu menjentikkan jarinya, dan botol giok itu langsung meledak, dan setetes air mata air hijau zamrud yang memancarkan napas kehidupan yang menakjubkan terbang ke arah Luo Chen. Air mancur kehidupan, dikelilingi oleh para jenius yang berseru, mata air kehidupan, yang merupakan harta karun legendaris, ada di 6 reinkarnasi. Itu jarang muncul di benua semesta. Tidak disangka bahwa lelaki tua dari suku Roh Kudus ini memiliki setetes mata air kehidupan dan begitu murah hati. Menggunakannya pada Luo Chen. Bab 1136, Kekuatan yang melambung tinggi, cara yang menakjubkan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Meskipun Luo Chen berkonsentrasi untuk menyempurnakan khasiat obat dari buah-buah spiritual tersebut, dia tidak mengabaikan hal-hal eksternal. Gerakan lelaki tua dari klan Roh Kudus itu juga dikenali olehnya. Luo Chen tahu betapa berharganya air mancur kehidupan. Dia pernah memenangkan pengenceran air mancur kehidupan dalam undian. Karena pengenceran tersebut, air mancur kehidupan memiliki efek terbatas pada seniman bela diri, tetapi dapat sangat meningkatkan transformasi binatang buas. Luo Chen memberikannya langsung kepada Jin Yu. Namun, setetes mata air kehidupan yang dipantulkan lelaki tua dari suku Roh Kudus kepadanya belum diencerkan dengan cara apapun, dan itu memiliki efek yang besar pada prajurit. Selain memungkinkan prajurit untuk meningkatkan kultivasinya tanpa efek samping, itu juga dapat meningkatkan aura prajurit secara permanen. Kecepatan penyerapan dan kecepatan pemulihan elemen sejati. Dapat dikatakan bahwa setetes mata air kehidupan seperti itu adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak kesombongan, tetapi mata air kehidupan hanya ada di 6 reinkarnasi, dan itu sulit dipahami, bahkan kekuatan besar itu jarang mendapatkannya, jadi setiap tetes kehidupan nilai mata air sangat berharga. Dapat dikatakan bahwa setetes mata air kehidupan seperti itu bernilai sebanyak jutaan batu spiritual, dan itu lebih berharga daripada meja perjamuan roh suci di depan Luo Chen. Kebaikan ini terlalu berlebihan. Luo Chen mendesah diam-diam di dalam hatinya. Orang tua dari ras Roh Kudus mengirim setetes mata air kehidupan seperti itu, tetapi itu membuatnya berutang pada orang dewasa, tetapi mata air kehidupan memang memiliki efek yang besar pada Luo Chen saat ini, jadi Luo Chen tidak menghentikannya. Sebaliknya, biarkan mata air kehidupan jatuh di telapak tangannya dan diserap dan disempurnakan oleh gerakannya. Saat setetes mata air kehidupan itu diserap, aura yang keluar dari tubuh Luo Chen melonjak dengan cepat. Meskipun basis kultivasinya masih Raja Bela Diri tingkat ke-9, aura yang dipancarkan oleh Luo Chen tidak kalah dengan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Bela Diri. Energi spiritual yang menakutkan membentuk gelombang yang menyebar ke sekeliling, menamparkan blokade ruang yang dipasang oleh lelaki tua dari suku Roh Kudus, menyebabkan riak-riak di ruang sekitarnya, dan aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Luo Chen, membentuk pusaran spiritual yang besar, dengan tubuh Luo Chen mengalir deras. Para jenius di sekitar sudah menjadi mati rasa ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak jenius di antara suku Roh Kudus yang tidak dapat berpartisipasi dalam pesta Roh Kudus juga memperhatikan perubahan spiritual di kota dewa dan bergegas untuk menyaksikan pemandangan yang menakjubkan ini. Di bawah aura langit dan bumi yang besar, napas Luo Chen perlahan naik, dan setelah mencapai batas, tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, basis kultivasi Luo Chen meroket dengan liar, berubah dari Raja Bela Diri tingkat ke-9 menjadi Kaisar Bela Diri dalam sekejap, dan juga naik ke atas dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Setelah beberapa napas, level kultivasi Luo Chen dipromosikan menjadi petapa bela diri tingkat ke-9, tetapi dia dengan cepat ditekan oleh Luo Chen dan kembali ke penguasa bela diri tingkat ketiga. Orang tua dari suku Roh Kudus dan para jenius di sekitarnya menggerakkan kelopak matanya, kultivasi orang suci bela diri tingkat ke-9,
dan dengan sejumlah besar aura murni mengalir ke tubuhnya, dia ditekan oleh Luo Chen dan kembali ke Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan kendali Luo Chen atas esensi sejati dalam tubuh telah tercapai. Penting untuk diketahui bahwa menekan basis kultivasi secara paksa bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika ada sejumlah besar perfusi energi spiritual dari langit dan bumi. Menekan basis kultivasi seseorang secara paksa dapat dengan mudah menyebabkan serangan balik. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, bahkan para jenius yang ingin menekan basis kultivasi mereka sendiri akan memilih untuk menekan basis kultivasi yang meroket setelah basis kultivasi cenderung stabil, seperti penindasan hebat Luo Chen ketika napas masih naik dengan gila-gilaan. Basis kultivasi itu langka, dan setiap jenius yang berani melakukan ini telah mencapai tingkat kendali yang ekstrim atas esensi sejatinya. Setelah menekan basis kultivasi kembali ke Kaisar Bela Diri peringkat ketiga, kecepatan kultivasi Luo Chen melambat dengan cepat. Butuh lebih dari 10 napas sebelum dia ditingkatkan dari Kaisar Bela Diri peringkat ketiga menjadi Kaisar Bela Diri peringkat keempat. Menerobos kecepatan yang mencengangkan dari Saint Bela Diri peringkat ke-9, kecepatan peningkatan Luo Chen saat ini dapat digambarkan sebagai kecepatan kura-kura. Tetapi para jenius di sekitar sangat jelas bahwa Luo Chen saat ini jauh lebih menakutkan daripada Luo Chen, yang telah mencapai orang bijak bela diri peringkat ke-9 sebelumnya. Karena meskipun basis kultivasi Luo Chen sebelumnya telah meroket, esensi sejatinya adalah sia-sia, dan basis kultivasi yang meroket tidak dapat meningkatkan kekuatan Luo Chen banyak, dan bahkan memengaruhi kekuatan Luo Chen. Jika Luo Chen benar-benar membiarkan kekuatan yang meroket itu kehilangan hatinya dan tidak melakukan gerakan tepat waktu untuk menekan basis kultivasi yang meroket, maka mereka akan memiliki satu lawan yang kurang menakutkan di masa depan. Dapat dikatakan bahwa ketika napas Luo Chen meroket, saya tidak tahu berapa banyak jenius yang berdoa agar Luo Chen pingsan sebentar dan menyerahkan basis kultivasi yang menekan meroket itu. Karena dengan cara itu, Luo Chen pasti bisa mencapai kondisi yang sangat mengerikan dalam waktu singkat, meninggalkan Tian Jiao dari generasinya jauh di belakangnya, tetapi pendekatan itu tidak diragukan lagi telah menguras potensi dan warisannya sendiri dan menghancurkan jalan menuju masa depan. Oleh karena itu, jika Luo Chen benar-benar memilih untuk tidak menekan basis kultivasinya sendiri, dia tidak akan tahu berapa hari dia akan diam-diam bertepuk tangan. Namun ternyata Luo Chen juga mengetahui hal ini. Ketika basis kultivasinya meroket, dia segera menekannya, belum lagi, tetapi juga mengandalkan kendali esensi sejatinya yang luar biasa dan suci untuk segera menekan basis kultivasi kembali ke ranah Kaisar Wu. Dan alasan mengapa level kultivasi Luo Chen meningkat setelahnya lambat, karena Luo Chen menekannya, membuat esensi sejati imajiner lebih murni dan padat. Tetua Ras Roh Kudus memperhatikan perubahan napas Luo Chen, dan tangan yang telah diulurkan juga ditarik kembali. Ketika napas Luo Chen meroket, dia berencana untuk membantu Luo Chen menekan basis kultivasi yang meroket. Bagaimanapun, basis kultivasi Luo Chen meroket, sebagian besar karena setetes air mancur kehidupan yang dikirimnya, meskipun peningkatan basis kultivasi jangka pendek dapat meningkatkan kekuatan Luo Chen banyak, tetapi dalam jangka panjang, itu telah kehilangan potensi Luo Chen. Tetua suku Roh Kudus tidak dapat menjamin bahwa jika Luo Chen tidak dapat menekan basis kultivasi yang meroket, dia akan membuatnya marah nanti. Bagaimanapun, setetes air mancur kehidupan yang dia berikan adalah alasan utama kekuatan Luo Chen yang melonjak. Oleh karena itu, lelaki tua dari suku Roh Kudus telah merencanakan untuk bergerak. Begitu Luo Chen tidak dapat menekan basis kultivasi yang melonjak, dia akan mengambil tindakan untuk membantu Luo Chen menekan basis kultivasi. Namun, kendali Luo Chen terhadap Yuan sejati lebih kuat dari yang dia kira. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen dapat menekan basis kultivasi kembali ke alam Kaisar Wu, dan kemudian dia dapat menekan basis kultivasi yang meroket sepenuhnya, tetapi Luo Chen langsung menekan basis kultivasi. Penindasan basis kultivasi ke alam Kaisar Bela Diri peringkat ketiga membuat hatinya bergetar. Aku juga harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Zhang Qingxi, orang yang paling dekat dengan Luo Chen, berpikir dalam hatinya bahwa dia dapat mengatakan bahwa dia paling merasakan perubahan napas Luo Chen. Dia dapat percaya bahwa setelah Luo Chen menstabilkan basis kultivasinya, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sebelumnya, dia hampir tidak dapat mengalahkan Luo Chen dengan basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat pertama, tetapi sekarang dia tidak memiliki kepastian untuk mengalahkan Luo Chen. Jika dia tidak ingin meningkatkan kekuatannya,
dia mungkin tidak dapat mengimbangi Luo Chen untuk waktu yang lama. Langkah kaki pada saat ini Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi, orang luar hanya bisa menilai situasi yang dihadapinya sekarang dari napas yang dikeluarkannya, tetapi hanya Luo Chen sendiri yang tahu seberapa besar masalah yang dihadapinya sekarang. Sumber kehidupan ditambah energi spiritual yang terkandung dalam buah-buah roh itu jumlahnya sangat banyak, ditambah kultivasi Luo Chen sebelumnya dalam seni menarik bintang, fondasinya sangat kuat, dan meledak pada saat ini, dan dampaknya pada Luo Chen juga sangat besar. Jika bukan karena tubuh tirani Luo Chen, dan kendalinya atas esensi sejatinya telah mencapai tingkat yang menyimpang, saya khawatir Luo Chen akan langsung meledak oleh energi besar itu. Tetapi bahkan jika Luo Chen nyaris tidak mengendalikan sejumlah besar energi di tubuhnya, dia tidak berani terganggu pada saat ini. Saat aura dalam tubuh diserap oleh sedikit penyempurnaan, tekanan yang harus ditanggung Luo Chen berangsur-angsur berkurang, dan aura yang dipancarkannya perlahan meningkat, tetapi tidak ada yang namanya peningkatan seketika dari Raja Bela Diri peringkat 9 menjadi Seniman Bela Diri peringkat 9. Sein begitu dilebih-lebihkan. Sekarang Luo Chen perlahan meningkat dengan kecepatan hampir selusin napas. Meskipun jauh lebih lambat dari sebelumnya, itu lebih stabil dari sebelumnya, dan basis kultivasi yang ditingkatkan dengan cara ini sangat stabil, yang tidak akan berpengaruh pada kekuatannya. Di bawah tatapan banyak jenius dan pembangkit tenaga listrik, basis kultivasi Luo Chen berangsur-angsur naik, dan akhirnya menetap di puncak Kaisar Bela Diri peringkat ke-9. Faktanya, jika Luo Chen tidak dengan sengaja menekannya, dia dapat sepenuhnya meningkatkan kultivasinya ke ranah Kaisar Wu, dan jangan khawatir tentang fondasi Anda yang terpengaruh. Namun demi keselamatan, Luo Chen akhirnya memilih untuk menekan secara paksa basis kultivasi di puncak Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, dan aura yang tersisa semuanya diserap oleh meridian tubuh dan tulangnya untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Tidak lama kemudian, Luo Chen perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, perintah sistem bergema dengan panik di benak Luo Chen. Ding! Selamat atas peningkatan basis kultivasi Master. Level Wu Huang saat ini, 1/30 W, tingkat pertumbuhan vitalitas telah meningkat menjadi 600 poin per hari. Ding! Selamat atas peningkatan basis kultivasi Master. Kaisar Bela Diri tingkat kedua saat ini, 1/50 W, tingkat pertumbuhan vitalitas telah meningkat menjadi 650 poin per hari. Ding! Selamat atas peningkatan tuan rumah. Luo Chen tertegun oleh suara gila dari perintah sistem di benaknya untuk sementara waktu sebelum dia pulih. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi yang khawatir di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Saya baik-baik saja." Zhang Qingxi juga diam-diam menghela napas lega ketika mendengar ini. Luo Chen tertegun sebelumnya, dia pikir ada kecelakaan, tetapi Luo Chen tetap diam setelah itu, yang membuatnya khawatir. Sekarang setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi juga melepaskan kekhawatiran di hatinya, tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Selamat kepada saudara muda atas kemajuan yang luar biasa, saya khawatir saya bukan lawanmu sekarang." Zhang Qingxi tidak lancang, dia tahu persis betapa mempesonanya Luo Chen sebenarnya. Bahkan sebelumnya, dia masih berani menang melawan Luo Chen dengan basis kultivasi yang jauh lebih unggul dari Luo Chen, tetapi sekarang basis kultivasi Luo Chen telah melonjak ke peringkat ke-9. Kaisar Wu, dan fondasinya sangat kokoh, dalam hal ini, dia ingin mengalahkan Luo Chen berdasarkan basis kultivasi Kaisar Bela Diri peringkat pertama, itu memang aneh. Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar ini. Kekuatannya saat ini memang telah berubah drastis dari sebelumnya, tetapi dia tidak akan meremehkan Zhang Qingxi. Bagaimanapun, Zhang Qingxi sama seperti dia untuk mendominasi para ahli waris, dan di antara 6 kekuatan dominasi, ahli pedang dikenal karena menyerang. Karena Zhang Qingxi adalah warisan dari ahli pedang, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak menguasai beberapa cara menekan kotak. Meskipun Luo Chen percaya bahwa Zhang Qingxi tidak akan menggunakan metode itu padanya, ini juga membuat Luo Chen tidak berani meremehkan Zhang Qingxi. "Teman kecil, bakat ini benar-benar membuatku malu." Tepat pada saat ini, suara lelaki tua dari klan Roh Kudus datang perlahan, dengan sedikit emosi. "Junior, terima kasih atas kebaikan senior." Luo Chen tersadar ketika mendengar kata-kata itu. Dia berdiri, dan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada lelaki tua dari suku Roh Kudus. Hati generasi muda tidak akan pernah menolak. Tanpa setetes air mancur kehidupan yang dikirim oleh lelaki tua dari suku Roh Kudus, meskipun basis kultivasi Luo Chen akan membawa lonjakan,
tidak mungkin untuk mencapai efek saat ini. Anda tahu bahwa dia telah menggunakan banyak aura untuk menempa tubuh fisiknya, dan dia masih meningkatkan kultivasinya ke Kaisar Bela Diri peringkat 9. Jika dia benar-benar bertekad untuk mengubah semua aura menjadi kultivasi, dia mungkin saat ini sudah menginjakkan kaki di level Kaisar Wu tingkat tinggi. Di antara mereka, satu tetes air mancur kehidupan yang paling membantunya adalah setetes air mancur kehidupan, dan bahkan setetes air mancur kehidupan itu memainkan peran yang lebih besar daripada semua buah spiritual yang telah ditelannya sebelumnya. Luo Chen selalu memiliki keluhan dan keluhan yang berbeda, dan klan Roh Kudus tidak memiliki konflik dengannya, jadi dia secara alami tidak akan mengetahui keluhan tersebut. Hanya saja kultivasi lelaki tua dari suku Roh Kudus itu jauh lebih kuat darinya, jadi Luo Chen hanya bisa memberikan janji seperti itu. Meskipun dia tidak mampu membalas budi ini, ketika dia kuat, dia akan membalasnya. Tidak sulit. Mendengar kata-kata Luo Chen, lelaki tua dari suku Roh Kudus itu tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak. Dia tahu detail Luo Chen. Mendominasi keturunan. Berat keempat karakter ini sendiri tidak kurang dari pembangkit tenaga listrik legendaris, belum lagi bakat Luo Chen sendiri juga sangat mempesona, dan ditambah dengan warisan dominasinya, yang terburuk di masa depan juga merupakan pembangkit tenaga listrik legendaris. Dan dengan metode yang dikuasai Luo Chen, saya khawatir setelah Luo Chen menginjakkan kaki di alam legendaris, dia akan mampu bergulat dengan pembangkit tenaga listrik alam leluhur, dan bisa mendapatkan janji yang mempesona seperti itu juga merupakan hal yang hebat bagi ras Roh Kudus. Jika orang tua itu datang ke pintu dengan kurang ajar di masa depan, aku juga berharap teman kecil Luo tidak akan membenci bakat tua dan menyebalkan itu. Orang tua dari suku Roh Kudus itu mengangguk kepada Luo Chen dan tertawa. Senior bercanda, jika senior datang ke pintu, junior pasti akan menyambutnya dengan menyapu sofa, kata Luo Chen sambil tersenyum. Dia bisa mendengar ejekan dalam kata-kata orang tua dari ras Roh Kudus itu, tetapi dia tidak bertindak terlalu hati-hati. Ketika Luo Chen berbicara dengan orang tua dari ras Roh Kudus itu, para jenius di sekitar mereka mengalihkan pandangan iri mereka kepada Luo Chen, dan matanya penuh dengan kecemburuan, dan dia ingin menggantikan Luo Chen. Luo Chen mungkin tidak tahu identitas orang tua dari ras Roh Kudus itu, tetapi mereka tahu persis seberapa tinggi status orang tua dari ras Roh Kudus itu di ras Roh Kudus. Orang tua itu bernama Chang Yuan, dan dia adalah pesaing paling kuat dari Patriark klan Roh Kudus sebelumnya. Jika Chang Yuan mengambil inisiatif untuk menyerah pada saat-saat terakhir, saya khawatir Chang Yuan masih duduk sebagai Patriark klan Roh Kudus saat ini. Meskipun Chang Yuan tidak menjadi Patriark klan Roh Kudus, statusnya di klan Roh Kudus juga sangat tinggi. Kata-katanya tidak kalah berpengaruh di klan Roh Kudus daripada Patriark klan Roh Kudus. Tidak ada yang tidak percaya bahwa dia adalah Raja klan Roh Kudus yang tidak dinobatkan. Luo Qingsui, yang tidak jauh dari sana, menatap Luo Chen, yang sedang mengobrol dengan Chang Yuan, dengan sedikit rasa lega di wajahnya. Pertumbuhan Luo Chen lebih besar dari yang dibayangkannya. Awalnya, dia khawatir bahwa kegagalan Luo Chen untuk memasuki Akademi Qiankun akan memengaruhi perkembangan Luo Chen. Bagaimanapun, Akademi Qiankun adalah tempat suci tertinggi umat manusia, dan sumber daya yang dikuasainya jauh dari orang luar. Sebanding, bahkan jika dia pernah melihat kekuatan Luo Chen di rumah besar penguasa berdaulat sebelumnya, bahkan di alam rahasia tempat konferensi Roh Kudus diadakan sebelumnya, Luo Chen juga menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi dia masih memiliki sesuatu di hatinya. Kekhawatiran, itu bukan karena mengkhawatirkan kekuatan Luo Chen, tetapi tentang karakter Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen masih sedikit terlalu muda dan energik, dan dengan bakat dan kekuatan Luo Chen, itu memang ibu kota yang muda dan energik. Namun, Luo Qingsui tahu betul bahwa meskipun Luo Chen memiliki cukup modal untuk mendukung masa mudanya dan kekuatannya, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengalami kecelakaan setelah Yize. Karena pohon yang disebut menarik angin, Luo Chen sekarang tampaknya menjadi pohon yang paling menyukai angin. Semakin menakjubkan bakatnya, semakin besar ancaman yang ditimbulkannya terhadap kekuatan tertentu. Demikian pula, kekuatan-kekuatan itu akan mati-matian mencubit ancaman Luo Chen di buayan. Oleh karena itu, Luo Qingsui selalu khawatir bahwa Luo Chen masih muda dan energi dan tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Tetapi dari perspektif kinerja Luo Chen saat ini, tingkat pertumbuhan Luo Chen jauh lebih menakjubkan daripada yang dia kira. Xiao Chen benar-benar dewasa. Luo Qingsui tersenyum menghibur,
dan tiba-tiba merasa bebannya jauh lebih ringan. Sebelum Luo Chen menunjukkan bakatnya yang luar biasa, tekanan keluarga Luo sepenuhnya ada padanya, wanita tertua keluarga Luo. Saat itu, dia terkejut dan tercengang, tetapi dia masih mengalami kesulitan dalam menghidupi seluruh keluarga Luo. Bahkan jika Luo Chen bangkit kemudian dan menunjukkan bakat yang luar biasa, beban di tubuhnya masih belum banyak berkurang. Hanya setelah benar-benar menyaksikan pertumbuhan Luo Chen, Luo Qingsui merasakan kelegaan. Jika Luo Qingsui telah melepaskan beban di tubuhnya, dan seluruh dirinya menjadi jauh lebih rileks, Fang Ningsui, yang tidak jauh darinya, sedang mengumpat dalam hatinya saat ini. Apa yang dipikirkan para idiot dari keluarga Luo itu? Fang Ningsui tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya saat dia melihat Luo Chen yang mengobrol dengan Chang Yuan. Seorang jenius seperti itu benar-benar membuatnya tinggal di luar keluarga Luo, terutama sekarang karena Luo Chen masih sangat dekat dengan Jianzong. Kita harus tahu bahwa Sekte Pedang tidak memusuhi ras manusia karena hubungan leluhur pedang, tetapi selama leluhur pedang tidak jatuh, Sekte Pedang tidak akan pernah dekat dengan ras manusia. Begitu Luo Chen terlalu dekat dengan Sekte Pedang, atau bahkan menjadi Sekte Pedang tingkat tinggi, sejak saat itu, bahkan jika ras manusia Luo Chen tidak akan menjadi hubungan yang bermusuhan, Luo Chen akan tetap menjauh dari ras manusia. Terutama sekarang Luo Chen memiliki hubungan yang ambigu dengan Zhang Qingxi, Tian Jiao dari Jianzong. Jika keluarga Luo mengizinkan Luo Chen untuk tetap di luar, mungkin tidak lama lagi Luo Chen akan benar-benar menjadi puncak Jianzong. Pada saat itu, keluarga Luo ingin membiarkan Luo Chen kembali ke keluarga Luo akan lebih sulit. Kecuali ras manusia tingkat tinggi meninggalkan lingkaran kekuatan inti ras manusia, jika tidak, setelah Luo Chen menjadi sekte pedang tingkat tinggi, keluarga Luo ingin Luo Chen kembali lagi, kesulitannya tidak kurang dari naik ke langit. Lagi pula, setelah Luo Chen menjadi sekte pedang tingkat tinggi, bahkan jika Luo Chen ingin kembali ke ras manusia tingkat tinggi yang sendirian membantu leluhur pedang meninggalkan ras manusia akan berada dalam masalah. Dan inilah mengapa Fang Ningsui merasa bahwa keluarga Luo tidak berpikir. Keluhan antara leluhur Jian dan ras manusia tingkat tinggi adalah masalah yang tersisa dari sejarah. Keluarga Luo ingin menyelesaikan masalah ini dengan Luo Chen, itu hanya mimpi. Karena bukan hanya leluhur Jian tidak mau kembali ke ras manusia, tetapi juga bahwa orang tingkat tinggi ras manusia secara diam-diam menghalangi. Dalam hal ini, keputusan keluarga Luo jelas untuk mengirim raksasa manusia masa depan ke Jianzong. Tidak, jika kelompok idiot terus melakukan ini, benar-benar tidak ada ruang untuk pemulihan. Fang Ningsui mengerang sejenak, dan dia memiliki hati yang teliti. Dia berencana untuk mengunjungi keluarga Luo setelah kembali ke Akademi Qiankun, dan meminta keluarga senior Luo untuk maju dan memanggil Luo Chen kembali ke Akademi Qiankun, biarkan Luo Chen mengenali leluhurnya dan kembali ke leluhurnya, dan mengkonfirmasi identitas keturunan Luo Chen. Adapun para jenius lainnya, mereka juga memiliki pemikiran yang berbeda, terutama Tuan Muda Li Yun Xiao, yang menatap Luo Chen untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas frustrasi dan mengambil secangkir minuman keras di depannya. Setelah minum, dia tampak sangat melankolis. Luo Chen tidak tahu pikiran para jenius lainnya. Setelah menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, Luo Chen tidak menyentuh kelezatan di atas meja lagi, tetapi mulai berbicara dengan Chang Yuan, seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Sebelum perjamuan roh suci berakhir, Chang Yuan memberikan Luo Chen sepotong batu giok komunikasi yang dibuat khusus, yang membuat banyak jenius merasa iri pada Luo Chen. Waktu untuk pesta Roh Kudus tidak terlalu lama, dan tidak diragukan lagi bahwa Luo Chen telah menjadi fokus pesta ini. Dapat dikatakan bahwa banyak jenius telah mengarahkan pandangan mereka pada Luo Chen selama seluruh proses, dan kecemburuan di matanya tidak berkurang. Luo Chen tentu saja tidak akan peduli dengan kecemburuan para jenius itu. Setelah perjamuan roh suci, Luo Chen kembali ke kediaman sementara Jianzong bersama Zhang Qingxi. Sedangkan Jin Yu, ia pergi bersama para ahli dari Akademi Jingxian. Luo Qingsui dan yang lainnya juga kembali ke kediaman sementara Akademi Qiankun. Di kediaman sementara Jianzong, Ji Chen duduk mengelilingi meja batu. Ada banyak makanan lezat di atas meja batu, yang dibawa keluar oleh Luo Chen dan Zhang Qingxi dari perjamuan roh Kudus. Sudah tersebar tentang betapa mewahnya perjamuan roh suci ini. Aku melihatnya sekarang, itu benar.
Zhang Xian menatap hidangan lezat yang terbuat dari daging binatang buas di atas meja batu, kelopak matanya berkedut 2 kali, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kali ini, kita telah diperkenalkan dengan junior brother Luo dan senior sister Zhang. Awalnya dengan status Luo Chen di Sekte Pedang, Zhang Xian tidak berani memanggil Luo Chen sebagai junior brother, tetapi mereka berdua telah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Zhang Xian juga memanggil Luo Chen secara normal atas permintaan Luo Chen. Wang Xi dan Ji Chen di samping semakin meneteskan air liur, melihat kelopak mata Ji Ruhai berkedut, ingin menggantung keponakan yang memalukan itu untuk sementara waktu. Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan menyapanya, tetua agung dan sesama senior mungkin juga menggunakan keahlian juru masak roh klan Roh Kudus. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ji Chen, yang telah lama menginginkan hidangan lezat itu, tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia langsung mengulurkan tangan dan mengambil sepotong daging binatang buas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ji Ruhai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang oleh tindakan itu. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan bodoh ketika dia bertemu Ji Chen pada awalnya. Sekte luar Sekte Pedang Ketujuh sangat stabil ketika dia bertemu Ji Chen, tetapi setelah keduanya saling mengenal, sifat Ji Chen terungkap, terlebih lagi saat ini. Aku tidak peduli dengan penampilanku lagi. Zhang Qingxi mengerutkan bibirnya dengan jijik, merasa malu menjadi teman orang seperti ini. Dengan Ji Chen yang memimpin, Wang Xi dan Zhang Xian tentu saja tidak peduli dengan citra mereka, dan mulai melahapnya. Hanya Ji Ruhai yang mampu tetap tenang. Putra suci, dan gadis puisi, kali ini penampilanmu di konferensi Roh Kudus terlalu memukau. Aku khawatir beberapa kekuatan akan melihatnya. Ji Ruhai menatap Luo Chen dan berkata tiba-tiba. Kata-katanya tidak membuat takut. Meskipun Sekte Pedang memiliki posisi transenden di benua Qiankun, itu bukan tanpa musuh. Banyak kekuatan menunggu kehancuran Sekte Pedang. Namun, Sekte Pedang berisi leluhur pedang dan 2 kekuatan puncak alam leluhur yang tidak diketahui. Para leluhur sudah berada di atas alam leluhur, yang membuat kekuatan-kekuatan itu takut untuk membuat perubahan apapun. Tetapi jika ada kecelakaan antara Jianzhu dan Wu Ming, kekuatan-kekuatan yang mengincar Jianzhong pasti akan maju dan memecah belah Jianzhong. Pada saat itu, bahkan jika Sekte Pedang, selain leluhur Jian dan Anonim, juga memiliki master puncak biyun dan penjahat lainnya yang dapat menggunakan basis kultivasi alam legendaris untuk melawan alam leluhur, akan sulit untuk mempertahankan status transenden saat ini. Dan Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak diragukan lagi adalah duri di mata kekuatan yang memusuhi Jianzhong, dan mereka tidak sabar untuk menyingkirkan mereka. Jadi Ji Ruhai juga harus mengingatkan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Jangan khawatir, tetua, saya memiliki rasa ukuran. Luo Chen tersenyum dan mengangguk, dengan sedikit senyum di matanya. Sekarang mereka yang berani menyerangnya hanyalah kekuatan yang tidak mengetahui keberadaan kekuatan alam dominasi. Bahkan jika kekuatan yang mengetahui keberadaan kekuatan alam dominasi membencinya dan Zhang Qingxi, mereka tidak akan pernah bisa menyerangnya dan Zhang Qingxi. Karena kemarahan seorang master yang kuat di alam dominasi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang. Kecuali Luo Chen dan Zhang Qingxi kehilangan kualifikasi untuk mendominasi ruang angkasa suatu hari nanti, atau dia dan Zhang Qingxi akan memaksa pasukan-pasukan itu ke titik di mana mereka harus mati, jika tidak. Pasukan-pasukan yang mengetahui keberadaan dominasi yang kuat tidak akan pernah memperlakukannya. Zhang Qingxi berhasil, dan pasukan-pasukan yang tidak mengetahui keberadaan wilayah kekuasaan yang kuat, kekuatan mereka terlalu kuat, selama mereka berhati-hati, sulit baginya dan Zhang Qingxi untuk mengalami kecelakaan apapun. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah pasukan-pasukan itu tidak dapat membantunya, dan malah mengambil tindakan terhadap keluarga Luo. Namun untungnya, Kekaisaran awan mengalir diselimuti oleh susunan misterius, dan setiap orang kuat yang melampaui orang bijak bela diri hanya dapat mengerahkan kekuatan orang bijak bela diri puncak. Begitu melampaui level orang bijak bela diri puncak, ia akan dilenyapkan oleh susunan besar. Meskipun Yi Luo Chen khawatir, bagaimanapun juga, ia tidak terlalu gugup. Zhang Qingxi di samping juga mengangguk, dengan suara dingin, tetua jangan khawatir. Saya akan mundur di sekte untuk sementara waktu untuk mencapai level yang lebih tinggi, dan tidak akan keluar sesuka hati. Setelah Luo Chen menerobos ke Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, Zhang Qingxi memutuskan untuk kembali ke retret dan latihan Jianzhong, dan berusaha untuk menerobos ke alam orang bijak bela diri sesegera mungkin. Jika tidak, kesenjangan antara dirinya dan Luo Chen akan melebar,
bahkan jika pada akhirnya, ia tidak akan dapat mengikuti jejak Luo Chen pada akhirnya. Mundur ke sekte. Jiruhai terdiam sejenak ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata, ketika kamu menghadiri pesta Roh Kudus, aku pernah berkomunikasi dengan gurumu. Gurumu bermaksud agar kamu tinggal bersama sang putra. Jiruhai terdiam ketika mengatakan itu, lalu berkata dengan serius, pendapatku juga sama. Dilihat dari kecepatan peningkatanmu selama periode Sime ini, jauh lebih baik berlatih dengan anak suci daripada mengasingkan diri di sekte. Zhang Qingxi terdiam, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, adik muda, kamu juga telah mendengar apa yang dikatakan tetua. Apakah kamu keberatan membawa beban? Kakak senior bercanda, Luo Chen menggelengkan kepalanya dan bercanda, kakak senior, kamu bukan beban, kamu bisa berjalan dengan kakak senior, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan membuatku iri. Zhang Qingxi tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Jiruhai berkata, ya, Sengzi, jika tebakanku benar, aku khawatir orang-orang dari keluarga Luo akan segera datang menemuimu. Aku tidak tahu rencana Sengzi. Keluarga Luo yang dia bicarakan secara alami adalah keluarga Luo dari Akademi Qiankun, dan berita bahwa Luo Chen memiliki darah keluarga Luo bukanlah rahasia, dan banyak kekuatan mengetahui berita ini. Keluarga Luo mungkin tidak peduli dengan Luo Chen sebelumnya, tetapi begitu kinerja Luo Chen di konferensi Roh Kudus diteruskan kembali ke keluarga Luo, bahkan jika kelompok keluarga Luo lambat, tidak mungkin bagi Luo Chen untuk terus melayang di luar. Terutama Luo Chen sekarang begitu dekat dengan Jianzong. Sebagai tetua agung dari Sekte Pedang, Jiruhai sangat menyadari keluhan antara ras manusia tingkat tinggi dan leluhur pedang. Begitu Luo Chen menjadi Sekte Pedang tingkat tinggi yang sebenarnya, ras manusia tingkat tinggi pasti akan mencegah Luo Chen kembali ke ras manusia. Justru karena alasan inilah meskipun Luo Chen memiliki posisi tinggi di Sekte Pedang, dia tidak memiliki hak apapun. Ini juga niat Jiruhai, bukan karena dia iri dengan bakat, tetapi dia tidak ingin mengubur bahaya yang tersembunyi. Bagaimanapun, dia mampu membiarkan Luo Chen duduk di puncak Sekte Pedang sejati ketika Luo Chen tidak mengetahui hal-hal itu, tetapi begitu Luo Chen memahami rahasianya, dia pasti akan membencinya. Oleh karena itu, Jiruhai selalu sangat berhati-hati, dan tidak membiarkan Luo Chen ikut campur dalam urusan Sekte Pedang, dan terlebih lagi, tidak membiarkan Luo Chen duduk di posisi puncak Sekte Pedang. Selalu ada solusi untuk suatu masalah. Luo Chen secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Jiruhai, dan dia juga memahami beberapa keluhan antara Jianzong dan ras manusia tingkat tinggi. Oleh karena itu, Luo Chen hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, aku tidak punya perasaan terhadap keluarga Luo itu. Aku tidak peduli apakah aku bisa kembali ke keluarga Luo. Sedangkan untuk ras manusia tingkat tinggi, aku tidak peduli jika aku memikirkannya. Saat berbicara, mata Luo Chen bersinar, dan jelas bahwa suasana hatinya tidak setenang yang dia kira. Jiruhai tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu. Dilihat dari ekspresi Luo Chen jelas memiliki kekhawatiran di hatinya, dan dia tidak perlu bertanya apa-apa lagi. Saat Jiruhai tetap diam, pengadilan menjadi sunyi beberapa saat, hanya suara Ji Chen, Wang Xi dan Zhang Xian yang melahap. Tak lama kemudian, kelezatan di atas meja batu itu disapu oleh Zhang Xian dan mereka bertiga. Mereka bertiga mengusap perut mereka dengan ekspresi senang, dan ada aura spiritual yang mencengangkan yang menyebar. Cepat dan berlatihlah dalam retret untuk menstabilkan alammu. Jiruhai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ketika dia melihat ekspresi Zhang Xian. Orang-orang ini, dalam menghadapi peluang sebesar itu, tidak tahu bagaimana memanfaatkannya dengan baik, dan menyaksikan hilangnya energi murni. Mendengar apa yang dikatakan Jiruhai, ketiga Zhang Xian mengecilkan kepala mereka dan dengan cepat menemukan tempat untuk memasuki kondisi kultivasi. Luo Chen dan Zhang Qingxi tersenyum ketika mereka melihatnya, dan bersiap untuk pergi. Namun, sebelum Luo Chen dan Zhang Qingxi bangun, ketukan di pintu tiba-tiba datang dari gerbang, sepertinya pelobi itu datang. Jiruhai tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen ketika mendengar ketukan di pintu. Dia akan datang berkunjung saat ini, dan identitasnya tidak perlu disebutkan. Bahkan jika pengunjung itu bukan dari keluarga Luo, dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan keluarga Luo. Luo Chen tersenyum, berdiri dengan tenang dan berjalan keluar pintu. Dia juga sangat ingin tahu siapa pelobi itu. Luo Qingsui tidak mungkin. Di antara yang lain, Luo Chen tidak dapat memikirkan siapapun yang akan datang dan mencoba membujuknya.
Mendorong pintu hingga terbuka, Luo Chen mendapati Fang Mingxue berdiri di luar pintu dengan cantik, dan di samping Fang Mingxue, ada seorang pria tua dengan ekspresi serius. Ternyata itu adalah Nona Fang Er. Luo Chen terkejut ketika melihat Fang Mingxue yang datang, tetapi dia segera menyadari bahwa Fang Mingxue akan datang ke pintu. Meskipun Luo Chen terkejut, itu bukan hal yang tidak dapat dipahami. Bagaimanapun, keempat keluarga Akademi Qiankun memiliki semangat yang sama, dan di kota Dewa Ras Roh Kudus ini, hanya Fang Mingxue dan Luo Qingsui yang memenuhi syarat dan memiliki identitas untuk menjadi pelobi. Luo Qingsui memahami kepribadiannya, dan meskipun dia telah kembali ke keluarga Luo Akademi Qiankun, rasa memilikinya terhadap keluarga Luo itu juga tidak terlalu tinggi. Dalam keadaan seperti ini, Luo Qingsui tidak dapat bercampur dengan yang satu ini. Hal-hal di dalam, kemudian di kota Dewa Ras Roh Kudus ini, hanya Fang Mingxue yang akan menjadi pelobi. Tuan Luo, Fang Mingxue mengangguk kepada Luo Chen, dan meminta maaf. Mingxue memberanikan diri untuk berkunjung. Apakah Anda tidak mengganggu Tuan Luo? Tidak apa-apa, kata Luo Chen dengan tenang, tetapi dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Bagaimanapun, Fang Mingxue adalah nona kedua dari keluarga Fang, salah satu dari 4 keluarga besar Akademi Qiankun, dan statusnya di Akademi Qiankun tidak rendah. Fang Mingxue secara pribadi berkunjung, wajah Luo Chen masih harus diberikan. Setelah berbicara, Luo Chen menatap lelaki tua di belakang Fang Mingxue, sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, "Aku ingin tahu siapa senior ini." Entah mengapa, ketika dia melihat lelaki tua di belakang Fang Mingxue, Luo Chen merasa sedikit lebih tidak sabar tanpa alasan, jadi sikap Luo Chen tidak baik. Ini adalah tetua Balai Penegakan Hukum Keluarga Luo, Luo Yu. Fang Mingxue segera memperkenalkan setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Dia juga memperhatikan perubahan dalam sikap Luo Chen, tetapi dia tidak banyak bicara saat ini, ada baiknya memperkenalkannya kepada Luo Chen. Ternyata itu adalah tetua Luo. Luo Chen mengangguk kepada Luo Yu, dan berkata dengan ringan, "Aku ingin tahu apa yang telah dilakukan tetua Luo untuk datang." Ekspresi tidak senang di wajah Luo Yu hanya sekilas. Anda harus tahu bahwa dia adalah tetua Balai Penegakan Hukum Keluarga Luo. Dia memiliki posisi yang tinggi di keluarga Luo. Sikap Luo Chen tidak diragukan lagi membuatnya sangat tidak senang, tetapi memikirkan identitas Luo Chen saat ini, Luo Yu masih menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata, "Orang tua itu ada di sini untuk mengundang Tuan Muda untuk kembali ke rumah Luo." Ketika Luo Yu mengatakan ini, dia melirik Luo Chen dan berkata dengan wajah serius, "Jika Anda ingin datang ke Tuan Muda, Anda juga tahu bahwa Anda memiliki darah keluarga Luo. Sekarang Nona Qingsui telah kembali ke keluarga Luo, Tuan Muda harus kembali. Ras manusia dapat mentolerir pemberontakan sekte pedang saya." Luo Chen mencibir, menatap Luo Yu, dan mengucapkan setiap kata, "Meskipun keluarga Luo kuat, jika orang itu menghentikannya, saya khawatir saya harus berkompromi." Mendengar perkataan Luo Chen, hati Luo Yu berdegup kencang. Masalah Luo Chen memang fatal. Jika sebelum Luo Chen pergi ke sekte pedang, keluarga Luo membiarkan Luo Chen mengakui leluhurnya dan kembali ke sekte, bahkan jika Luo Chen memiliki kristal pedang leluhur pedang saat itu, ras manusia tidak akan menghentikannya, tetapi situasinya sekarang berbeda. Setelah memilih pedang di Jianqi, Luo Chen telah menetapkan nama Jianzong Tianjiao, dan kali ini di konferensi Roh Kudus, Luo Chen berpartisipasi sebagai Jianzong Tianjiao, dan juga mencapai hasil yang baik. Ini dapat dikatakan telah sepenuhnya mengikat Luo Chen dan Jianzong bersama-sama, dan dengan perilaku ras manusia tingkat tinggi, itu mungkin tidak dapat mengakomodasi Luo Chen. Seperti yang dikatakan Luo Chen, keluarga Luo tentu saja kuat, tetapi di depan ras manusia, keluarga Luo harus memilih untuk berkompromi. Jika orang itu benar-benar tidak ingin melihat Luo Chen kembali ke keluarga Luo, maka keluarga Luo hanya akan dapat menyerahkan Luo Chen yang sombong itu. Fang Mingxue di samping sangat cemas ketika mendengar kata-kata itu, dia ingin menendang Luo Yu pergi dan bernegosiasi dengan Luo Chen secara langsung. Menurutnya, Luo Yu sudah lama berada di rumah Luo, pemikirannya terlalu lambat, dan dia terlalu peduli dengan untung rugi. Dengan bakat Luo Chen, keluarga Luo dapat mengambil risiko menyinggung orang itu dan membiarkan Luo Chen kembali ke keluarga Luo. Bagaimanapun, keempat keluarga besar itu memiliki semangat yang sama, bahkan jika orang itu benar-benar ingin menargetkan keluarga Luo, keluarga Suanyuan dari keluarga Fang dan guru-guru mereka. Keluarga tidak akan tinggal diam. Hanya saja dia bukan anggota keluarga Luo.
Meskipun keempat keluarga besar Akademi Qiankun memiliki semangat yang sama, saat ini keluarga Luo selalu hadir, dan dia tidak memiliki ruang untuk mengganggu. Jadi Fang Mingxue hanya bisa cemas di pinggir lapangan, tetapi tidak dapat berbicara. Luo Chen menyadari perubahan ekspresi Fang Mingxue, tersenyum dalam hatinya, tetapi tidak berbicara. Dia dapat menebak bahwa Fang Mingxue diam-diam berkontribusi pada kunjungan keluarga Luo kali ini. Saya khawatir nona kedua dari keluarga Fang lebih ingin melihatnya kembali ke keluarga Luo daripada para pemimpin senior keluarga Luo. Tetapi sekarang karena orang tua Luo selalu hadir, Fang Mingxue tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Jika tuan muda bertekad untuk kembali ke keluarga Luo, orang itu secara alami akan ditangani oleh keluarga Luo saya. Luo Yu mengerang lama, dan berkata kepada Luo Chen, tetapi sebelum itu, tuan muda dan Jian Zong harus disingkirkan. Meskipun Luo Yu mengetahui perbuatan Luo Chen dari mulut Fang Mingxue, bagaimanapun juga, dia belum pernah melihat kekuatan Luo Chen dengan matanya sendiri, dan tidak memiliki pengetahuan tentang bakat Luo Chen. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Fang Mingxue, Luo Yu tidak begitu antusias dengan Luo Chen yang kembali ke keluarga Luo. Namun Luo Yu juga memahami temperamen Fang Mingxue, dan tahu bahwa nona kedua dari keluarga Fang tidak akan bertindak tanpa tujuan, jadi dia memberikan janji seperti itu setelah memikirkannya. Selama Luo Chen dan Jian Zong memutuskan hubungan, dalam proses Luo Chen kembali ke keluarga Luo, tidak peduli rintangan apapun yang mereka hadapi, keluarga Luo akan membantu Luo Chen menyelesaikannya. Mendengar kata-kata Luo Yu, Luo Chen menggelengkan kepalanya ringan, dan berkata dengan nada tenang, aku memiliki kristal pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang senior di tubuhku. Pedang yang digunakan oleh Zheng Jin juga merupakan pedang lama leluhur pedang, bahkan sekarang ada padaku. Embrio pedang yang aku bawa juga diperoleh dari kolam pedang, dan itu adalah benda suci yang ditinggalkan di kolam pedang oleh leluhur pedang sendiri. Setelah mengatakan ini, Luo Chen berhenti dan menatap Luo Yu, yang ekspresinya menjadi lebih serius, dan perlahan berkata, tidak hanya itu. Sebagian besar seni bela diri dan seni bela diri yang aku latih juga terkait dengan sekte pedang. Jika harus memutuskan hubungan dengan sekte pedang, setidaknya selama 1 tahun, kekuatanku tidak akan meningkat sama sekali, dan basis kultivasiku bahkan akan menurun. Aku khawatir banyak sumber daya akan terkuras selama periode ini. Jika demikian, keluarga Luo bersedia menerimaku kembali ke keluarga Luo. Begitu Luo Chen mengucapkan kata-kata ini, Fang Mingxue di samping sedikit lebih menyesal. Luo Yu juga menghela nafas, berkata tanpa daya, jika Tuan Muda dan Jian Zong harus membayar harga yang begitu tinggi, aku khawatir banyak orang di Tiongkok akan menentang kembalinya Tuan Muda ke keluarga Luo.